Selamat datang di Masterclass 5 Pilar Hidup Sejahtera Lansia, sebuah serial pembelajaran yang dirancang khusus untuk membantu menikmati masa pensiun dengan damai dan penuh keyakinan, bukan dalam kecemasan atau ketakutan akan kehabisan uang dan kehilangan kontrol atas hidup sendiri, karena usia 60 tahun ke atas bukanlah akhir dari produktivitas, melainkan puncak kebijaksanaan di mana setiap keputusan memiliki dampak besar bagi ketenangan dan kualitas hidup. Dan dalam serial ini, kita akan membahas 5 pilar utama yang menentukan kehidupan lansia yang sejahtera, yaitu pilar keuangan yang mengajarkan bagaimana menjaga uang tetap cukup dan aman untuk jangka panjang, pilar aset dan warisan yang menuntun agar harta tidak menjadi sumber konflik di keluarga, pilar relasi yang membantu membina hubungan dengan anak dan cucu tanpa merasa menjadi beban, pilar kesehatan yang mengungkap rahasia, tetap bugar secara fisik dan mental, dan pilar spiritualitas yang menunjukkan bagaimana menemukan makna hidup dan ketenangan batin yang hakiki. Serial ini dirancang agar setiap pilar saling melengkapi dan membentuk fondasi hidup yang utuh, karena memiliki satu pilar saja tidak cukup untuk mencapai kesejahteraan sejati, dan dengan mengikuti setiap episode secara konsisten akan tercipta gambaran lengkap tentang bagaimana mengatur hidup, mengelola sumber daya, menjaga hubungan, merawat tubuh dan pikiran, serta menemukan kedamaian batin yang stabil, sehingga setiap hari di masa pensiun bisa dijalani dengan penuh keyakinan dan rasa aman. Dan untuk mendapatkan manfaat maksimal dari perjalanan ini, pastikan menonton setiap video, tetap mengikuti seri ini secara berurutan, dan menjadikan setiap wawasan sebagai pedoman praktis dalam kehidupan sehari-hari, agar masa tua benar-benar menjadi fase yang indah, tenang, dan memuaskan. Pernahkah terlintas di benak, bagaimana jika uang pensiun yang disimpan bertahun-tahun tiba-tiba habis sebelum waktu yang seharusnya? Bagaimana jika biaya hidup terus naik, kesehatan mulai menuntut perhatian, sementara tabungan semakin menipis? Bayangkan betapa beratnya jika di usia yang seharusnya menjadi masa tenang, justru dipenuhi kekhawatiran tentang uang yang tidak cukup untuk bertahan 20 tahun ke depan. Namun, kabar baiknya, ada cara untuk memastikan hal itu tidak terjadi. Ada strategi sederhana yang bisa membuat dana pensiun bertahan lama, bahkan hingga akhir usia dengan tetap memberi rasa aman dan tenang. Rahasianya bukan pada seberapa besar uang yang dimiliki, melainkan pada cara mengelolanya dengan bijak dan penuh perhitungan. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana yang sering menghantui pikiran banyak orang tua, yaitu, berapa banyak uang yang aman untuk diambil setiap tahun dari tabungan pensiun agar tidak cepat habis dan tetap cukup hingga masa tua yang panjang? Di dunia keuangan internasional, ada sebuah konsep yang dikenal dengan nama aturan 4% atau 4% rule, yang secara sederhana menyarankan bahwa dari total tabungan pensiun yang dimiliki, maksimal 4% dapat ditarik setiap tahun tanpa mengurangi modal pokok secara drastis. Misalnya, jika seseorang memiliki tabungan pensiun sebesar 1 miliar rupiah, maka penarikan aman setiap tahun sekitar 40 juta rupiah. Dengan disiplin ini, dana pensiun dapat bertahan hingga 20-25 tahun. Tentunya dengan asumsi dana tersebut tetap ditempatkan di instrumen yang aman dan stabil. Namun, kita hidup di Indonesia, bukan di negara dengan inflasi rendah seperti Amerika Serikat, sehingga angka 4% ini harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Inflasi di Indonesia rata-rata bisa mencapai 4 hingga 5% per tahun. Artinya daya beli uang yang kita tarik setiap tahun akan menurun seiring waktu. Oleh karena itu, kunci keberhasilan aturan 4% bukan sekadar angka itu sendiri, tetapi penerapan disiplin dan perencanaan yang konsisten. Jika terlalu banyak diambil di awal pensiun, dana yang tampak cukup bisa menipis hanya dalam beberapa tahun, dan rasa aman yang seharusnya muncul justru berubah menjadi kekhawatiran. Bayangkan dana pensiun seperti sumur di halaman rumah. Jika setiap hari diambil secukupnya dan dijaga agar tetap terisi, sumur itu akan selalu memberikan air yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Namun jika setiap hari diambil ember demi ember tanpa perhitungan, dalam waktu singkat sumur itu bisa kering, meninggalkan kita kehausan dan panik. Begitu pula dengan tabungan pensiun, pengambilan yang berlebihan, pembelian impulsif,
atau pemberian bantuan berlebihan tanpa perencanaan dapat menguras tabungan lebih cepat daripada yang diperkirakan. Rahasia lain dari aturan 4% adalah fleksibilitas menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Pada tahun-tahun awal pensiun, mungkin terasa tergoda untuk menikmati hidup lebih leluasa, jalan-jalan, atau membeli sesuatu yang lama diidamkan, tetapi penting untuk menahan diri agar tidak mengambil terlalu banyak dari modal pokok. Selalu sisakan sebagian dana untuk menutupi inflasi dan kebutuhan tak terduga sehingga tabungan tetap bisa bertahan sampai 20 tahun ke depan. Dengan strategi sederhana ini, dana pensiun bukan lagi sumber kekhawatiran, melainkan sumur yang terus memberi dan membuat hati tenang. Dengan memahami aturan 4% dan disiplin dalam menerapkannya, setiap penarikan dana menjadi keputusan yang penuh kesadaran, bukan reaksi panik terhadap kebutuhan mendadak atau keinginan sesaat. Dana pensiun akan tetap utuh dan cukup untuk menopang hidup dalam jangka panjang, memberikan ketenangan setiap hari, dan memastikan bahwa masa tua tidak hanya dilewati dengan aman secara finansial, tetapi juga dengan rasa percaya diri, damai, dan penuh kebijaksanaan. Ketika prinsip ini diterapkan, uang bekerja untuk kita, bukan kita yang terus bekerja keras karena takut kehabisan. Salah satu tantangan terbesar dalam menjaga keuangan lansia adalah munculnya biaya-biaya yang tidak terlihat atau sering disebut biaya siluman, yaitu pengeluaran yang diam-diam menggerogoti tabungan pensiun tanpa disadari. Banyak orang tua merasa sudah menabung cukup, namun ketika ditelusuri, ada pos-pos pengeluaran yang selalu muncul dan perlahan mengurangi cadangan dana. Ketiga pos biaya siluman ini sering menjadi jebakan yang tidak disadari, dan jika tidak dikendalikan, bahkan aturan 4% yang sudah diterapkan pun bisa menjadi tidak efektif. Pos pertama adalah biaya kesehatan yang tak terduga. Di usia 60 tahun ke atas, risiko penyakit kronis atau kebutuhan perawatan meningkat. Biaya rawat inap, obat-obatan khusus, dan perawatan rutin bisa muncul tiba-tiba. Jika tidak ada dana cadangan khusus untuk kesehatan, tabungan pensiun bisa langsung tergerus. Menyisihkan sebagian dana untuk kebutuhan kesehatan darurat sangat penting, sehingga ketika biaya medis datang, kita tidak perlu memotong pos lain atau mengambil dana pokok yang seharusnya cukup untuk bertahan hingga 20 tahun ke depan. Pos kedua adalah bantuan berlebihan kepada anak atau cucu. Memberikan dukungan kepada keluarga adalah wujud kasih sayang, namun terkadang rasa ingin membantu membuat orang tua mengeluarkan dana lebih dari kemampuan, baik untuk pendidikan, usaha, atau kebutuhan hidup anak dan cucu. Jika bantuan ini diambil dari tabungan pokok, tanpa disadari jumlahnya bisa sangat besar dalam jangka waktu panjang. Penting untuk menetapkan batasan realistis, membantu sesuai kemampuan, dan memisahkan dana khusus untuk bantuan agar tabungan pokok tetap aman. Pos ketiga adalah gaya hidup hedonis di awal pensiun. Setelah puluhan tahun bekerja keras, wajar jika muncul keinginan untuk menikmati hidup dengan membeli barang-barang mahal, bepergian, atau memanjakan diri dengan cara lain. Masalahnya, pola konsumsi seperti ini, jika tidak diatur akan menggerus tabungan dengan cepat. Kebahagiaan sejati di masa tua tidak selalu tergantung pada pengeluaran besar, melainkan pada kegiatan bermakna yang menenangkan hati seperti berkebun, membaca, berjalan santai, atau menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga. Dengan menyadari ketiga pos biaya siluman ini dan membuat strategi pengendalian, dana pensiun bisa lebih stabil dan terjaga. Setiap rupiah yang dikeluarkan menjadi keputusan yang sadar, bukan reaksi impulsif terhadap kebutuhan atau keinginan sesaat. Dengan disiplin dan perencanaan, tabungan pensiun dapat bertahan lebih lama, memberikan rasa aman dan ketenangan hati, dan memastikan masa tua dijalani dengan damai, nyaman, dan tetap bermartabat tanpa khawatir dana cepat habis atau kebutuhan mendadak membuat kita panik. Setelah memahami aturan 4% dan menghapus biaya-biaya siluman, langkah berikutnya adalah memastikan dana pensiun tetap awet dan tidak tergerus inflasi, sehingga setiap tahun uang yang tersedia cukup untuk kebutuhan hidup tanpa menimbulkan kekhawatiran. Strategi dana awet ini adalah kunci agar tabungan pensiun tidak hanya bertahan, tetapi juga bekerja untuk kita, memberikan rasa aman, dan tetap memberi kebebasan dalam menikmati masa tua dengan tenang.
Pilar pertama dalam strategi ini adalah menyimpan sebagian dana di instrumen yang sangat aman dan relatif stabil, seperti deposito berjangka di bank terpercaya atau emas fisik yang nilainya cenderung naik seiring waktu. Dana yang ditempatkan di sini menjadi cadangan yang selalu ada saat dibutuhkan, tidak terpengaruh fluktuasi pasar yang ekstrem, dan mampu menjaga nilai tabungan agar tidak tergerus inflasi. Dengan cara ini, sebagian besar tabungan tetap terlindungi, memberikan rasa aman dan menjadi fondasi keuangan yang kuat. Pilar kedua adalah memiliki aset produktif yang bisa menghasilkan pendapatan pasif. Misalnya, rumah kontrakan kecil, kios, atau lahan pertanian yang bisa disewakan. Aset ini tidak hanya menjaga nilai modal tetap utuh, tetapi juga memberikan aliran uang tambahan yang bisa menutup kebutuhan rutin tanpa harus mengambil dari pokok tabungan. Dengan memiliki beberapa sumber pendapatan pasif, risiko kehabisan uang berkurang dan kita bisa menjalani masa pensiun lebih nyaman, tenang, dan mandiri. Pilar ketiga adalah prinsip diversifikasi atau tidak menaruh semua uang di satu tempat. Sebarkan dana pensiun ke beberapa instrumen, misalnya sebagian di deposito, sebagian di emas, dan sebagian kecil di reksadana pasar uang. Dengan cara ini, jika salah satu instrumen mengalami penurunan nilai, sumber lain masih dapat menopang kebutuhan. Diversifikasi menjaga kestabilan finansial, mengurangi risiko kehilangan besar, dan memastikan tabungan pensiun tetap berjalan seperti sumur yang selalu menyediakan air. Dengan menerapkan ketiga pilar strategi dana awet ini, setiap pengeluaran menjadi keputusan yang penuh kesadaran, bukan reaksi panik terhadap kebutuhan mendadak atau keinginan sesaat. Dana pensiun akan tetap utuh dan cukup untuk menopang hidup jangka panjang, memberikan rasa aman setiap hari, dan memastikan masa tua dijalani dengan damai, nyaman, dan bermartabat. Ketika uang bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja karena takut kehabisan. Hidup menjadi lebih tenang, bebas dari stres finansial, dan setiap momen di masa tua dapat dinikmati dengan kebahagiaan dan ketenangan batin. Setelah membahas ketiga pilar penting dalam menjaga keuangan lansia, mari kita rangkum agar semua konsep ini lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, aturan 4% menjadi panduan utama dalam menarik dana pensiun setiap tahun. Dengan disiplin mengambil maksimal 4% dari total tabungan, menyesuaikan dengan inflasi, dan tidak terbawa emosi di awal pensiun, dana pensiun dapat bertahan hingga 20 tahun atau lebih, memberikan rasa aman dan stabilitas finansial. Kedua, biaya siluman adalah musuh tersembunyi yang sering membuat tabungan cepat menipis. Biaya kesehatan tak terduga, bantuan berlebihan kepada anak dan cucu, serta gaya hidup hedonis di awal pensiun adalah 3 pos pengeluaran yang harus dikendalikan dengan bijak. Menetapkan batasan, memisahkan dana khusus untuk kebutuhan tak terduga, dan menyesuaikan gaya hidup dengan kemampuan memastikan bahwa tabungan pokok tetap utuh dan mampu menopang hidup jangka panjang. Ketiga, strategi dana awet memastikan uang yang dimiliki bekerja untuk kita dan tidak hanya diam di rekening. Menyimpan sebagian di instrumen aman seperti deposito dan emas, memiliki aset produktif yang menghasilkan pendapatan pasif, serta menyebar dana di beberapa instrumen untuk mengurangi risiko adalah langkah praktis yang membuat tabungan pensiun tidak cepat habis dan tetap menjaga daya beli. Dengan strategi ini, dana pensiun menjadi sumur yang selalu menyediakan air, siap dipakai kapanpun dibutuhkan, tanpa menimbulkan stres. Dengan memahami dan menerapkan ketiga prinsip ini secara konsisten, masa tua bukan hanya aman secara finansial, tetapi juga tenang dan bermartabat. Setiap keputusan pengeluaran menjadi lebih bijak, setiap dana yang ditarik memiliki tujuan, dan setiap hari di masa pensiun bisa dijalani dengan damai dan kebahagiaan. Ketika uang sudah dikelola dengan baik, kita bisa menikmati hidup tanpa rasa cemas, tidur nyenyak setiap malam, dan merasa bebas menjalani masa tua dengan penuh keyakinan dan ketenangan batin. Meskipun uang yang dikelola dengan baik memberikan rasa aman dan ketenangan, kenyataan yang sering terjadi adalah bahwa masalah terbesar setelah dana pensiun aman bukanlah kekurangan uang, tetapi bagaimana mengelola aset dan warisan agar tidak menjadi sumber konflik dalam keluarga. Banyak keluarga yang retak atau berselisih bukan karena kekurangan harta, tetapi karena tidak ada perencanaan yang jelas, komunikasi yang terbuka, atau strategi yang adil dalam membagi aset yang dimiliki.
Masa tua yang seharusnya damai dan penuh kebahagiaan sering terganggu hanya karena salah langkah dalam hal aset dan warisan. Di video berikutnya kita akan membahas pilar kedua, yaitu aset dan warisan, dan membongkar 5 kesalahan fatal yang sering terjadi ketika membagi harta yang bisa memicu konflik keluarga dan mengurangi ketenangan hidup lansia. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini sejak awal, Bapak Ibu dapat memastikan bahwa harta yang dimiliki tidak hanya aman dan produktif, tetapi juga menjadi sumber kedamaian dan keharmonisan, sehingga masa tua benar-benar bisa dijalani dengan damai, nyaman, dan penuh kebahagiaan. Bayangkan sebuah keluarga yang dulu penuh tawa dan kasih, tiba-tiba pecah setelah orang tuanya tiada. Rumah yang dulu jadi tempat berkumpul, berubah jadi sumber pertengkaran. Anak saling tuduh, cucu tak lagi bertegur sapa, dan semua itu terjadi hanya karena satu hal, harta warisan yang tidak jelas pembagiannya. Betapa menyedihkan ketika warisan yang seharusnya menjadi tanda cinta justru menjadi sumber luka. Tapi kabar baiknya, hal itu bisa dicegah. Ada 5 kesalahan fatal yang sering dilakukan banyak orang saat membagi harta, dan 5 cara agar warisan menjadi berkah, bukan petaka. Inilah pilar kedua dari Masterclass 5 Pilar Hidup Sejahtera Lansia, yaitu pilar aset dan warisan. Pada pilar pertama, kita sudah belajar bagaimana menjaga dana pensiun agar cukup untuk 20 tahun ke depan, namun uang yang aman tidak akan berarti apa-apa jika harta yang ditinggalkan justru menjadi sumber perpecahan keluarga. Banyak orang tua berpikir bahwa urusan warisan cukup diatur nanti, padahal justru disitulah awal dari masalah besar yang seringkali menghancurkan keharmonisan anak-anak setelah orang tua pergi. Aset yang tidak direncanakan dengan baik ibarat bom waktu yang berdetak perlahan, dan jika tidak segera disiapkan, suatu saat bisa meledak dan memecah belah keluarga yang dulu penuh kasih. Karena itu, pilar kedua ini menjadi fondasi penting bagi siapapun yang ingin meninggalkan ketenangan, bukan pertengkaran. Di dalamnya akan dibahas 5 kesalahan fatal yang paling sering dilakukan saat membagi harta warisan, beserta langkah-langkah nyata untuk mencegahnya agar warisan berubah menjadi berkah. Pastikan menonton seluruh seri Masterclass 5 Pilar Hidup Sejahtera Lansia, karena hidup damai di masa tua bukan hanya soal uang dan kesehatan, tapi juga soal meninggalkan jejak kebaikan yang menjaga cinta keluarga tetap utuh, bahkan setelah kita tiada. Kesalahan pertama yang paling sering dilakukan banyak orang saat memasuki usia lanjut adalah menunda perencanaan. Banyak yang berpikir, nanti saja, atau saya masih kuat kok, padahal waktu tidak pernah berhenti. Setiap hari yang berlalu membawa kita semakin dekat pada masa ketika tubuh mulai lemah dan tenaga tidak lagi sekuat dulu. Menunda perencanaan hanya akan membuat kita kehilangan kendali atas arah hidup kita di masa tua. Perencanaan bukan hanya soal uang, tetapi juga bagaimana kita ingin menjalani hari-hari dengan damai, sehat, dan bermakna. Saat seseorang tidak merencanakan, hidupnya mudah terbawa arus keadaan. Ia bisa saja bergantung pada anak atau orang lain tanpa sadar bahwa hal itu membuat dirinya kehilangan kemandirian. Padahal, kemandirian di usia senja adalah salah satu bentuk harga diri tertinggi seorang manusia. Menyusun rencana sejak dini, meskipun sederhana, adalah langkah spiritual untuk menghormati diri sendiri dan memberi ketenangan bagi orang-orang tercinta. Perencanaan juga membuat kita lebih siap menghadapi ketidakpastian. Misalnya, dengan merencanakan keuangan, kita tidak akan panik saat sakit datang. Dengan merencanakan tempat tinggal, kita tahu di mana kita ingin menghabiskan masa tua dengan damai. Dengan merencanakan kegiatan harian, kita tetap merasa berguna dan tidak terjebak dalam rasa kesepian. Semua itu bukan tanda ketakutan terhadap masa depan, tetapi tanda kebijaksanaan dalam memeluk realitas hidup. Jadi, jangan biarkan kata nanti menjadi penghalang kebahagiaan hari tua. Mulailah sekarang, rancang hidupmu seperti taman kecil yang ingin kamu rawat. Semakin cepat kamu menanam benihnya, semakin indah bunga-bunga kehidupanmu akan bermekaran. Ingatlah, Tuhan mencintai hamba yang mempersiapkan diri, bukan hanya yang berharap, karena perencanaan bukan sekadar tentang masa depan,
tetapi tentang rasa syukur kepada Sang Pencipta atas waktu yang masih diberikan hari ini. Kesalahan kedua yang sering dilakukan oleh banyak orang di usia lanjut adalah tidak memiliki penilaian aset yang jelas. Banyak yang merasa semua sudah cukup karena memiliki rumah, tabungan, atau tanah, padahal belum tentu semuanya tercatat dan terencana dengan baik. Tanpa penilaian yang jelas, seseorang bisa kehilangan arah dalam mengatur keuangan. Aset yang seharusnya menjadi penopang justru bisa menimbulkan kebingungan, bahkan perselisihan di kemudian hari. Mengetahui secara pasti apa yang dimiliki adalah langkah bijak untuk menjaga ketenangan diri dan keluarga. Penilaian aset bukan hanya tentang jumlah harta, tetapi tentang memahami nilainya dan bagaimana aset itu bisa bermanfaat di masa depan. Misalnya, rumah besar mungkin terasa membanggakan, tetapi jika perawatannya terlalu berat, rumah itu bisa menjadi beban. Sebaliknya, tabungan kecil yang dikelola dengan bijak bisa memberi rasa aman dan stabil. Dengan memahami nilai setiap aset, kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat apakah akan disimpan, dijual, diwariskan, atau dikelola untuk kebutuhan masa tua. Tanpa penilaian yang jelas, seseorang mudah tertipu oleh rasa tenang yang palsu. Ia merasa aman padahal tidak tahu bagaimana arus uang masuk dan keluar. Saat kondisi darurat datang, barulah terasa bahwa tidak ada pegangan yang pasti. Penilaian aset membantu kita menghindari hal itu. Ini bukan soal ketamakan, melainkan soal tanggung jawab. Tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan kepada kehidupan yang telah Tuhan percayakan. Mulailah mencatat apapun yang dimiliki, sekecil apapun itu. Ketika semuanya jelas, hati menjadi tenang dan pikiran terasa ringan. Karena pada akhirnya, hidup yang tertata bukanlah hidup yang kaya, melainkan hidup yang tahu arah. Dengan memahami aset, kita sebenarnya sedang belajar mensyukuri nikmat Tuhan secara nyata, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan yang penuh kesadaran. Kesalahan ketiga yang sering dilakukan para lansia dalam mengelola kekayaan adalah pilih kasih terhadap aset. Banyak yang terlalu terikat secara emosional pada satu jenis aset, misalnya rumah lama yang penuh kenangan, sebidang tanah warisan orang tua, atau perhiasan yang dianggap simbol keberhasilan masa lalu. Ikatan itu seringkali membuat seseorang enggan berpikir rasional. Ia memilih mempertahankan aset tertentu meski tidak lagi produktif atau bahkan justru menjadi beban. Padahal dalam dunia finansial, setiap aset memiliki masa dan fungsi, dan keputusan yang bijak bukan ditentukan oleh perasaan, tetapi oleh manfaat nyata bagi masa depan. Sikap pilih kasih terhadap aset juga membuat seseorang kehilangan keseimbangan dalam pengelolaan harta. Saat sebagian aset terus dipertahankan karena faktor nostalgia, bagian lain yang seharusnya bisa tumbuh malah diabaikan. Misalnya, tanah yang dibiarkan kosong bertahun-tahun tanpa menghasilkan apapun, atau rumah besar yang terus menguras biaya perawatan tanpa pernah dihuni. Keputusan seperti ini secara perlahan menggerus keuangan tanpa disadari. Dalam usia lanjut, kebijaksanaan justru lahir dari keberanian melepas, bukan dari keinginan mempertahankan segalanya. Belajar melepaskan tidak berarti melupakan. Justru disitulah letak kedewasaan sejati. Aset yang dijual atau dialihkan bisa menjadi sumber kebaikan baru. Hasilnya bisa diputar untuk investasi ringan, disimpan untuk kebutuhan mendesak, atau digunakan membantu orang yang membutuhkan. Dengan begitu, nilai aset tidak hilang, tetapi berubah bentuk menjadi keberkahan yang lebih luas. Dalam pandangan spiritual, tindakan seperti ini adalah wujud nyata dari rasa syukur atas rezeki yang pernah diberikan. Tidak ada aset yang benar-benar berharga selain ketenangan batin dan kemampuan menikmati hidup dengan damai. Ketika seseorang mampu menilai asetnya tanpa pilih kasih, ia telah memenangkan pertarungan terbesar dalam masa tua. Melampaui keterikatan pada benda dan memilih kebebasan batin. Itulah momen ketika harta berhenti menjadi beban dan berubah menjadi alat untuk menciptakan kehidupan yang lebih ringan, bermakna, dan penuh rasa syukur. Kesalahan keempat yang kerap dilakukan para lansia dalam mengatur kekayaan adalah terlalu fokus pada harta, tetapi melupakan utang. Banyak orang berpikir bahwa selama memiliki aset yang cukup besar, maka keuangan mereka aman.
Padahal di balik rumah, tanah, atau tabungan yang tampak menjanjikan, seringkali tersembunyi kewajiban yang belum terselesaikan. Bisa jadi berupa utang kecil pada kerabat, cicilan yang masih berjalan, atau bahkan kewajiban moral yang tidak dicatat. Saat utang ini tidak diperhatikan, maka keseimbangan keuangan menjadi rapuh. Harta yang tampak besar bisa tiba-tiba habis hanya karena satu tanggungan yang terlupakan. Melupakan utang seringkali terjadi bukan karena niat buruk, melainkan karena rasa percaya diri bahwa semuanya akan beres dengan sendirinya. Ada yang berpikir, nanti anak-anak bisa membereskan. Namun sikap seperti ini justru mewariskan beban, bukan keberkahan. Bayangkan jika di kemudian hari, keluarga harus menyelesaikan sesuatu yang seharusnya sudah beres semasa hidup. Bukan hanya bisa menimbulkan kebingungan, tetapi juga dapat mengganggu keharmonisan antar anggota keluarga. Dalam usia lanjut, kejelasan lebih berharga daripada banyaknya harta. Menyelesaikan utang adalah bentuk tanggung jawab yang memberi ketenangan batin bagi diri sendiri dan ketentraman bagi keluarga. Mengatur utang tidak selalu berarti harus membayar sekaligus. Ada kalanya cukup dengan membuat daftar kewajiban dan menatanya satu persatu. Jika ada yang belum mampu dibayar, bisa dibicarakan secara baik-baik dengan pihak terkait. Langkah kecil seperti ini menunjukkan kebesaran hati dan kejujuran dalam menghadapi kenyataan. Bahkan dalam banyak ajaran spiritual, melunasi utang disebut sebagai salah satu amal yang sangat mulia, karena itu berarti menepati janji dan menjaga kepercayaan. Ketika seseorang sudah menata hartanya dengan baik dan menyelesaikan segala kewajibannya, maka hidup di masa tua menjadi jauh lebih damai. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada beban yang tertinggal. Harta yang tersisa pun menjadi benar-benar bersih, bukan hanya secara lahir, tetapi juga secara batin. Inilah makna sejati dari kekayaan yang utuh, bukan sekadar banyaknya aset, melainkan tenangnya hati karena semua urusan dunia telah terselesaikan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Kesalahan kelima yang sering luput dari perhatian para lansia adalah tidak memiliki surat kuasa kesehatan atau kekuatan hukum yang sah. Banyak orang berpikir, anak-anak saya pasti tahu apa yang terbaik untuk saya. Namun kenyataannya, ketika seseorang jatuh sakit atau kehilangan kemampuan untuk mengambil keputusan, keluarga seringkali bingung. Siapa yang berhak menentukan tindakan medis? Siapa yang boleh menandatangani dokumen penting? Tanpa surat kuasa resmi, bahkan anak kandung pun bisa kesulitan mengambil keputusan atas nama orang tuanya. Situasi seperti ini kerap membuat keluarga bertengkar, bukan karena kurang cinta, tetapi karena tidak ada kejelasan hukum yang menjadi pegangan bersama. Surat kuasa kesehatan dan kekuatan hukum bukan hanya untuk orang kaya atau pejabat, melainkan untuk siapapun yang ingin hidupnya tertata hingga akhir. Dokumen ini memastikan bahwa jika suatu saat kondisi tubuh melemah atau tidak lagi mampu berbicara, keputusan penting tetap diambil oleh orang yang dipercaya. Dengan begitu, keinginan pribadi tetap dihormati dan keluarga tidak terbebani oleh rasa bersalah. Banyak lansia yang merasa belum perlu membuat surat kuasa karena merasa masih sehat. Padahal, justru saat sehat itulah waktu terbaik untuk menyiapkannya, ketika pikiran masih jernih dan hati masih tenang. Memiliki surat kuasa juga menunjukkan kedewasaan spiritual seseorang dalam memandang hidup dan kematian. Ia sadar bahwa kehidupan dunia memiliki batas, dan setiap keputusan yang ditinggalkan adalah bentuk kasih sayang kepada keluarga. Dengan adanya surat kuasa, keluarga akan terhindar dari konflik, harta lebih mudah dikelola, dan proses hukum menjadi jauh lebih sederhana. Semua urusan bisa berjalan tanpa pertengkaran, tanpa air mata yang sia-sia, karena setiap langkah sudah diatur dengan penuh kesadaran. Inilah salah satu wujud kebijaksanaan sejati di masa tua, bukan hanya meninggalkan warisan berupa harta, tetapi juga meninggalkan ketenangan bagi mereka yang akan melanjutkan hidup. Surat kuasa kesehatan dan kekuatan hukum adalah tanda bahwa seseorang telah menyiapkan akhir hidupnya dengan terhormat, penuh tanggung jawab dan cinta. Dengan begitu, apapun yang terjadi nanti, semua sudah berjalan sesuai niat baik, tanpa meninggalkan luka, tanpa menimbulkan pertikaian, dan hanya menyisakan kenangan penuh damai di hati keluarga yang ditinggalkan.
Dari semua pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa perencanaan warisan bukan hanya soal membagi harta, tetapi tentang menjaga cinta dan kedamaian keluarga setelah kita tiada. 5 kesalahan yang tadi dibahas seringkali terjadi tanpa disadari: menunda perencanaan, tidak menilai aset dengan jelas, bersikap pilih kasih, lupa mencatat utang, serta tidak menyiapkan surat kuasa hukum. Semua itu dapat dihindari jika dilakukan dengan kesadaran dan niat baik sejak sekarang. Sebab warisan sejati bukan hanya rumah, tanah, atau tabungan, melainkan ketenangan hati anak cucu yang hidup rukun dan saling menghormati. Ketika seseorang menata warisannya dengan bijak, ia sedang menanam benih harmoni untuk generasi berikutnya. Tidak ada lagi pertengkaran karena harta, tidak ada lagi air mata karena salah paham. Semua berjalan dengan jelas, tertib, dan penuh keikhlasan. Itulah bentuk cinta tertinggi dari seorang orang tua. Meninggalkan dunia dengan hati yang tenang karena tahu bahwa keluarga akan hidup dalam damai dan saling menjaga. Kini setelah memahami cara menjaga aset agar menjadi berkah dan bukan sumber pertikaian, saatnya melangkah ke pilar berikutnya yang tidak kalah penting, yaitu kesehatan fisik. Sebab, apa artinya uang dan warisan jika tubuh tidak lagi kuat untuk menikmatinya? Tidak ada arti dari tabungan yang besar jika setiap hari dihabiskan di tempat tidur karena sakit. Dalam pilar ketiga nanti akan dibahas 5 kebiasaan sederhana yang bisa membuat tubuh tetap bugar, pikiran tetap jernih, dan semangat hidup tetap menyala hingga usia 90 tahun. Karena sejatinya, warisan terbaik yang bisa diberikan pada keluarga bukan hanya harta, melainkan tubuh yang sehat dan kehidupan yang tetap berarti di masa tua. Uang dan aset sebanyak apapun tidak akan berarti jika tubuh tidak lagi sanggup menikmatinya. Banyak orang menyesal di usia senja karena baru sadar, kesehatanlah yang seharusnya dijaga sejak awal. Tapi kabar baiknya, menjaga tubuh tetap kuat, segar, dan bahkan terlihat awet muda hingga usia 90 tahun bukanlah hal mustahil. Rahasianya bukan pada obat mahal atau perawatan rumit, melainkan pada kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap pagi. 5 rutinitas ini bisa menjadi reset alami bagi tubuh lansia, menyalakan kembali energi, memperkuat daya tahan, dan membuat setiap hari terasa lebih ringan. Jika dijalankan dengan niat dan konsistensi, tubuh tidak hanya sehat, tapi juga penuh semangat untuk menikmati setiap detik kehidupan yang tersisa dengan bahagia. Ini adalah bagian ketiga dari serial Masterclass 5 Pilar Hidup Sejahtera Lansia, dan kali ini kita membahas pilar yang menjadi fondasi segalanya, kesehatan fisik. Sebab tanpa tubuh yang sehat, semua pilar lain tidak akan kokoh. Uang, aset, bahkan kasih sayang keluarga tidak akan bisa dinikmati dengan tenang jika tubuh mudah lelah, sering sakit, atau kehilangan semangat hidup. Kesehatan bukan hadiah dari usia muda, melainkan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari dengan penuh kesadaran. Di usia 60 tahun ke atas, bukan waktunya untuk menyerah, justru inilah saatnya menanam investasi paling berharga. Tubuh yang kuat, jantung yang tenang, dan energi yang cukup untuk menikmati setiap pagi dengan rasa syukur. Masterclass ini adalah panduan sederhana, tapi sangat bermakna untuk membantu lansia hidup lebih panjang, lebih bahagia, dan lebih mandiri. Jika sebelumnya kita sudah belajar tentang makna spiritual dan cara mengelola aset dengan bijak, maka kali ini waktunya fokus pada tubuh, rumah tempat jiwa kita berdiam. Setiap kebiasaan pagi yang akan dibahas bukan teori rumit, melainkan langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan siapapun di rumah tanpa perlu alat mahal. Karena sejatinya, menjaga kesehatan bukan tentang berapa lama kita hidup, tapi seberapa dalam kita menikmati hidup itu sendiri. Jadi pastikan untuk menonton seluruh serialnya agar kesejahteraan hidup di masa lansia benar-benar lengkap, dari tubuh hingga jiwa. Kebiasaan pagi yang paling sederhana namun luar biasa manfaatnya adalah minum air putih hangat segera setelah bangun tidur. Banyak orang meremehkan hal ini, padahal di usia lanjut,
tubuh kita sangat membutuhkan bantuan untuk kembali aktif setelah berjam-jam beristirahat. Saat tidur, cairan tubuh berkurang dan sistem pencernaan melambat. Meneguk segelas air putih hangat di pagi hari membantu mengaktifkan organ dalam, membersihkan sisa racun, serta melancarkan aliran darah. Air hangat memberi sinyal lembut kepada tubuh bahwa hari sudah dimulai, sekaligus menyiapkan energi alami tanpa perlu kopi atau minuman manis. Tubuh yang terhidrasi dengan baik akan terasa lebih ringan, sendi lebih lentur, dan pencernaan lebih nyaman. Setelah itu, lanjutkan dengan gerakan leher ringan selama 1 atau 2 menit. Gerakan sederhana seperti menunduk perlahan, menoleh ke kanan dan kiri, lalu mendongak pelan, bisa membantu melancarkan aliran darah ke otak. Di usia 60 tahun ke atas, banyak lansia sering merasa pusing, kaku, atau pegal di bahu tanpa sebab yang jelas. Padahal penyebabnya seringkali hanyalah sirkulasi darah yang tidak lancar di area leher dan kepala. Dengan peregangan ringan ini, otot menjadi lebih fleksibel, pernapasan lebih dalam, dan oksigen mengalir dengan baik ke seluruh tubuh. Kunci dari kebiasaan ini bukan pada lamanya waktu, tetapi pada konsistensi dan kesadaran penuh. Saat meneguk air hangat, rasakan bagaimana cairan itu mengalir dan menyegarkan tubuh dari dalam. Saat menggerakkan leher, sadari setiap tarikan napas dan regangan kecil yang membantu tubuh kembali hidup. Ini bukan sekadar rutinitas fisik, melainkan bentuk cinta kepada diri sendiri, cara lembut untuk berkata pada tubuh, "Terima kasih sudah menemaniku sejauh ini." Bagi lansia, kebiasaan kecil seperti ini adalah langkah pertama untuk memperpanjang usia sehat. Banyak penelitian membuktikan bahwa orang yang rutin melakukan hidrasi pagi dan peregangan ringan lebih jarang mengalami gangguan sendi, sakit kepala, dan masalah pencernaan. Jadi, mulailah setiap pagi dengan 2 hal sederhana ini, air putih hangat dan gerakan leher. Dalam beberapa minggu saja, tubuh akan terasa lebih segar, kepala lebih ringan, dan semangat hidup perlahan kembali tumbuh dari dalam. Setelah tubuh mulai segar dengan air hangat dan peregangan leher, kini saatnya memberi sarapan untuk otak. Otak, seperti mesin, perlu diaktifkan setiap pagi agar tetap tajam dan responsif. Di usia 60 tahun ke atas, banyak lansia merasa lupa, lamban mengambil keputusan, atau kesulitan fokus karena otak jarang diberi tantangan ringan. Rutinitas sederhana seperti mengisi teka-teki silang, menghafal 5 kata baru, atau mencoba menghitung tanpa kalkulator bisa menjadi latihan yang sangat efektif. Aktivitas ini menstimulasi bagian otak yang mengatur memori, konsentrasi, dan kreativitas, sehingga kemampuan berpikir tetap terasa dan mencegah penurunan fungsi kognitif. Selain itu, sarapan otak bisa dilakukan sambil membaca berita singkat atau menonton informasi edukatif, lalu mencoba menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri. Kebiasaan ini melatih daya ingat dan kemampuan menyusun logika, sekaligus menambah wawasan baru setiap hari. Hal yang terlihat sederhana ini ternyata berdampak besar bagi kualitas hidup lansia, membuat mereka lebih percaya diri, lebih cepat dalam mengambil keputusan, dan lebih siap menghadapi tantangan sehari-hari. Kunci dari kebiasaan ini adalah konsistensi dan kesenangan dalam belajar. Jangan merasa terbebani atau menilai diri sendiri gagal jika sulit di awal. Pilih aktivitas yang menyenangkan dan sesuai kemampuan, sehingga otak merasa terstimulasi tanpa tekanan. Pagi hari adalah waktu terbaik karena tubuh dan otak masih segar, hormon stres rendah, dan fokus lebih mudah diarahkan. Rutinitas sarapan otak ini bukan hanya menjaga pikiran tetap tajam, tapi juga menjadi energi positif yang menyiapkan mental untuk menghadapi hari. Lansia yang melakukannya secara rutin terbukti lebih mudah berinteraksi dengan keluarga, tetap aktif secara sosial, dan lebih mampu menikmati kegiatan sehari-hari tanpa rasa cemas atau mudah lelah secara mental. Dengan langkah sederhana ini, otak Anda menjadi sekutu utama dalam menjaga kualitas hidup hingga usia lanjut. Setelah otak aktif dengan sarapan kognitif, kini saatnya memberi tubuh dorongan alami dengan sinar matahari pagi. Paparan sinar matahari tidak hanya membuat tubuh hangat, tetapi juga menjadi sumber vitamin D alami yang sangat penting untuk kesehatan tulang, otot, dan sistem imun.
lansia sering mengalami penurunan densitas tulang sehingga mudah cedera atau jatuh. Dengan berjemur 10 hingga 15 menit setiap pagi antara pukul 6 hingga 8, tubuh mampu menyerap vitamin D secara optimal, memperkuat tulang, menjaga kekuatan otot, dan meningkatkan mood. Bahkan cahaya matahari pagi membantu mengatur jam biologis tubuh sehingga tidur malam lebih nyenyak dan tubuh lebih segar di pagi hari. Kegiatan ini bisa dilakukan sambil berjalan pelan di halaman rumah, menyiram tanaman, atau sekadar berdiri sambil menarik napas dalam. Efeknya bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Sinar matahari merangsang produksi hormon serotonin yang meningkatkan rasa bahagia dan menenangkan pikiran. Lansia yang rutin melakukan aktivitas ini akan merasakan energi lebih, pikiran lebih jernih, dan suasana hati lebih stabil sepanjang hari. Ini adalah cara alami dan gratis untuk menjaga kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas hidup. Yang penting di sini adalah konsistensi dan perlahan-lahan. Jangan terburu-buru atau memaksakan diri. Bahkan 5 menit di awal bisa menjadi permulaan yang baik. Tubuh akan menyesuaikan diri, otot menjadi lebih hangat, dan sendi lebih lentur. Jika dilakukan setiap pagi, kebiasaan ini akan menjadi bagian dari ritme tubuh yang mendukung kesehatan fisik jangka panjang tanpa perlu obat atau suplemen tambahan. Selain itu, sinar matahari pagi juga menjadi momen berharga untuk bersyukur dan menyiapkan diri menghadapi hari. Lansia yang memulai pagi dengan kombinasi cahaya matahari, napas dalam, dan perhatian penuh terhadap tubuhnya akan merasa lebih tenang, lebih kuat, dan lebih siap menjalani aktivitas harian. Kebiasaan sederhana ini adalah fondasi alami untuk tubuh yang sehat, tulang yang kuat, dan energi yang tahan lama hingga usia lanjut. Setelah tubuh hangat dan vitamin D terpenuhi, langkah selanjutnya adalah senam ringan untuk keseimbangan dan kekuatan. Di usia 60 tahun ke atas, kemampuan menjaga keseimbangan dan kekuatan otot kaki menjadi kunci utama agar tetap mandiri dan terhindar dari cedera akibat jatuh. Latihan ringan seperti berdiri dengan satu kaki selama 10 detik, mengangkat tumit naik turun, atau berjalan di garis lurus secara perlahan dapat melatih koordinasi tubuh dan memperkuat otot inti. Tidak perlu gerakan berat atau alat mahal, yang penting dilakukan setiap pagi secara konsisten agar tubuh tetap stabil dan lentur. Senam ringan ini tidak hanya melatih fisik, tetapi juga menanamkan rasa percaya diri. Lansia yang rutin berlatih keseimbangan jarang merasa takut berjalan di tangga atau jalan tidak rata, sehingga aktivitas sehari-hari lebih lancar dan menyenangkan. Tubuh menjadi lebih responsif terhadap gerakan, persendian lebih lentur, dan kaki lebih kuat menopang tubuh. Hanya beberapa menit setiap pagi, namun manfaatnya terasa sepanjang hari. Kunci dari kebiasaan ini adalah kesabaran dan konsistensi. Tidak perlu memaksakan diri untuk melakukan banyak repetisi atau gerakan sulit. Fokus pada gerakan yang benar, perlahan, dan nyaman. Sambil melakukan senam, tarik napas dalam, rasakan setiap otot yang bergerak, dan nikmati prosesnya. Tubuh lansia memiliki kemampuan luar biasa untuk menyesuaikan diri, memperbaiki kekuatan otot, dan meningkatkan keseimbangan jika diberi latihan yang tepat secara rutin. Senam ringan pagi hari juga menjadi kesempatan untuk menghubungkan tubuh dan pikiran. Setiap gerakan kecil yang dilakukan dengan kesadaran penuh memberi sinyal pada otak bahwa tubuh sehat dan mampu bergerak. Dengan kombinasi senam ringan, keseimbangan terjaga, dan kekuatan meningkat, lansia dapat menjalani hari dengan lebih percaya diri, aktif, dan bebas dari rasa khawatir akan jatuh atau cedera. Kebiasaan sederhana ini adalah fondasi kuat untuk tubuh yang tetap mandiri dan tangguh hingga usia lanjut. Setelah tubuh dan pikiran terbangun dengan kebiasaan pagi fisik dan kognitif, saatnya menutup rutinitas pagi dengan jurnal syukur pendek. Aktivitas ini sederhana namun memiliki dampak luar biasa pada kesehatan mental dan emosional lansia. Cukup menulis 3 hal yang disyukuri setiap pagi, bisa berupa kesehatan yang masih terjaga, senyum anak cucu, atau udara segar yang diterima saat berjalan di halaman rumah. Dengan menuliskan rasa syukur, otak akan fokus pada hal-hal positif, mengurangi kecemasan, stres, dan rasa cemas yang sering muncul di usia lanjut.
Kebiasaan ini juga membentuk pola pikir yang optimis dan tenang. Lansia yang rutin menulis syukur cenderung lebih sabar, lebih bersahaja, dan lebih mampu menikmati momen sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tulisan ini bukan untuk orang lain, melainkan untuk diri sendiri sebagai pengingat bahwa setiap hari membawa berkah, sekecil apapun, yang layak diapresiasi. Ini membantu lansia memulai hari dengan energi positif, siap menghadapi tantangan fisik maupun emosional. Yang penting adalah konsistensi dan ketulusan. Tidak perlu menulis panjang atau menggunakan kata-kata indah, cukup 3 kalimat jujur yang datang dari hati. Bahkan 1 menit setiap pagi sudah cukup untuk menstimulasi pikiran positif dan menenangkan perasaan. Dengan membiasakan diri menulis syukur, lansia belajar menghargai hidup saat ini, bukan menyesali masa lalu atau khawatir tentang masa depan. Jurnal syukur juga menjadi jembatan yang halus ke pilar kesehatan mental dan spiritual. Dengan latihan sederhana ini, lansia tidak hanya menjaga tubuh tetap sehat, tetapi juga menumbuhkan kebahagiaan batin, meningkatkan kualitas tidur, dan mempersiapkan diri menghadapi hari dengan hati yang ringan dan damai. Kombinasi tubuh yang kuat, otak yang aktif, dan hati yang bersyukur menjadi resep sederhana untuk hidup panjang, sehat, dan penuh semangat hingga usia lanjut. Hari ini kita telah membahas 5 kebiasaan pagi sederhana yang memiliki dampak luar biasa bagi kesehatan lansia. Dimulai dengan minum air putih hangat dan gerakan leher untuk mengaktifkan tubuh, dilanjutkan dengan sarapan otak melalui tantangan kognitif agar pikiran tetap tajam, kemudian mendapatkan vitamin D alami dari sinar matahari pagi untuk tulang dan mood yang stabil, melakukan senam ringan untuk keseimbangan dan kekuatan tubuh, serta menutup pagi dengan jurnal syukur pendek yang menumbuhkan energi positif dan ketenangan batin. Kelima langkah ini saling melengkapi, membentuk rutinitas holistik yang menjaga tubuh, pikiran, dan emosi tetap sehat setiap hari. Inti dari semua kebiasaan ini adalah konsistensi dan kesadaran penuh. Lansia yang rutin menjalankannya tidak hanya memperkuat tubuh dan menjaga fungsi otak, tetapi juga menyiapkan mental untuk menghadapi hari dengan semangat dan rasa syukur. Kebiasaan sederhana ini membuktikan bahwa hidup sehat dan awet muda bukan tentang obat mahal atau alat canggih, melainkan tentang rutinitas yang dilakukan dengan penuh perhatian dan cinta pada diri sendiri. Dengan 5 kebiasaan pagi ini, tubuh dan pikiran siap menghadapi usia lanjut dengan energi, keceriaan, dan kualitas hidup yang lebih baik. Tubuh sudah kuat, otak sudah terstimulasi, dan hati sudah bersyukur. Namun satu hal yang tak kalah penting adalah kesehatan mental. Tanpa pikiran yang tenang, fokus yang jelas, dan tujuan hidup yang bermakna, semua kekuatan fisik dan energi yang kita bangun pagi ini tidak akan sepenuhnya bisa dinikmati. Selanjutnya kita akan membahas pilar keempat dari Masterclass 5 Pilar, Hidup Sejahtera Lansia, Kesehatan Mental dan Tujuan Hidup. Di video selanjutnya, kita akan bongkar cara lansia menemukan kembali semangat, arti, dan tujuan hidup setelah pensiun dan anak-anak mulai sibuk dengan kehidupannya sendiri, sehingga setiap hari terasa lebih bermakna, bahagia, dan damai. Ada masa ketika hidup terasa berubah begitu cepat. Pagi yang dulu diisi hiruk-pikuk pekerjaan kini berganti dengan keheningan. Anak-anak yang dulu berlari di ruang tamu kini jarang pulang, sibuk dengan kehidupannya sendiri. Di saat seperti itu, banyak orang merasa sepi, seolah dunia bergerak tanpa kehadirannya lagi. Namun, di balik keheningan itu, masih ada sesuatu yang berharga, waktu. Waktu untuk mengenal diri kembali, waktu untuk menemukan makna baru, waktu untuk merasakan hidup bukan karena kesibukan, tapi karena kehadiran. Jangan biarkan kesepian menipu Anda dengan pikiran bahwa segalanya sudah berakhir. Hidup tidak berhenti ketika pekerjaan selesai atau ketika anak-anak pergi. Hidup justru mulai kembali ketika Anda menyadari bahwa ada tujuan baru yang menunggu ditemukan.
Dan hari ini kita akan menemukan 3 kunci penting untuk menyalakan lagi percikan semangat itu, agar setiap pagi terasa berharga dan hati kembali punya alasan untuk tersenyum. Hidup di usia lanjut seringkali menjadi babak baru yang penuh tantangan sekaligus peluang. Setelah pensiun, banyak orang kehilangan rutinitas yang dulu memberi makna. Tidak ada lagi panggilan kerja, rapat pagi, atau anak-anak yang meminta bantuan setiap saat. Hati terasa kosong, seperti rumah yang tiba-tiba sunyi setelah lama ramai. Namun justru disinilah waktunya untuk menemukan arti hidup yang lebih dalam. Ini adalah masa yang diberikan Tuhan agar kita bisa menikmati hasil perjalanan panjang, bukan dengan diam dan pasrah, tetapi dengan rasa syukur dan kesadaran bahwa hidup masih terus bisa tumbuh, karena memiliki tujuan bukan hanya urusan anak muda, melainkan kebutuhan setiap jiwa agar tetap sehat, bahagia, dan merasa berguna. Inilah pilar keempat dari Masterclass 5 Pilar Hidup Sejahtera Lansia. Pilar yang menyentuh inti dari kebahagiaan sejati, yaitu kesehatan mental dan tujuan hidup. Jika tubuh yang sehat adalah pondasi, maka pikiran yang tenang dan hati yang punya arah adalah atap yang melindungi segalanya. Bagi yang baru menonton, 3 pilar sebelumnya telah membahas bagaimana menjaga ketenangan batin, kebijaksanaan spiritual, dan kekuatan fisik. Sekarang saatnya melangkah lebih dalam untuk memahami bagaimana menemukan kembali alasan bangun di pagi hari dengan senyum dan semangat. Karena tujuan hidup bukan sesuatu yang hilang bersama usia, melainkan sesuatu yang bisa tumbuh, bahkan lebih indah, di masa senja ini. Ada 3 kunci utama untuk menemukan kembali makna hidup setelah pensiun. Pertama, temukan jati diri di luar peran pekerjaan agar hati tetap merasa berarti. Kedua, gunakan waktu untuk memberi manfaat, sekecil apapun itu. Ketiga, buka diri untuk hal-hal baru yang menumbuhkan semangat belajar dan rasa ingin tahu. Dengan 3 kunci ini, masa pensiun bukan akhir perjalanan, melainkan awal kehidupan yang lebih tenang, berwarna, dan penuh makna. Selama puluhan tahun hidup, banyak orang terbiasa menjadi sosok yang memberi nafkah, memberi tenaga, memberi solusi, memberi waktu untuk keluarga dan pekerjaan. Namun kini, setelah semua tanggung jawab besar itu selesai, muncul ruang hening yang sering kali terasa janggal. Tangan yang dulu sibuk kini menganggur, dan hati bertanya, kalau aku tidak lagi bisa memberi seperti dulu, apakah aku masih berguna? Pertanyaan itu sangat manusiawi, tapi jawabannya menenangkan. Tentu saja masih. Hanya saja, peran hidup kini sedang bergeser dari pemberi yang bekerja keras menjadi pembimbing yang menuntun dengan kebijaksanaan. Mengubah peran ini bukan berarti berhenti berkontribusi, justru sebaliknya, ini adalah bentuk kontribusi yang lebih dalam. Selama ini, energi banyak tercurah untuk membangun, mencari, dan mengurus. Kini saatnya menggunakan pengalaman hidup sebagai cahaya bagi orang lain. Anak dan cucu mungkin tidak selalu butuh uang atau tenaga kita, tetapi mereka sangat membutuhkan nasihat yang lahir dari perjalanan panjang dan kesalahan yang pernah dilalui. Cerita sederhana tentang kegigihan, cara bangkit dari kegagalan, atau bagaimana menghadapi kehilangan bisa menjadi warisan batin yang jauh lebih berharga daripada harta benda. Peran sebagai pembimbing juga berarti menjadi pendengar yang bijak. Di usia ini, kebanyakan orang muda hanya butuh seseorang yang bisa memahami tanpa menghakimi. Dan disitulah letak kekuatan seorang lansia, kebijaksanaan. Ketika mampu menenangkan cucu yang sedang patah semangat atau membantu anak yang gelisah dengan hidupnya, maka peran baru itu sudah dijalani dengan sempurna. Tidak perlu mimbar besar atau panggung luas, cukup hati yang terbuka dan waktu yang tulus untuk berbagi makna. Selain untuk orang lain, menjadi pembimbing juga menyehatkan jiwa sendiri. Setiap kali kita memberi arahan, berbagi pengalaman, atau sekadar menuntun dengan sabar, secara tidak langsung kita sedang memperkuat rasa harga diri dan makna hidup. Otak tetap aktif, hati tetap hangat, dan rasa kesepian perlahan sirna karena ada perasaan dibutuhkan. Seperti matahari sore yang sinarnya lembut namun tetap memberi kehidupan, begitu pula peran lansia sebagai pembimbing tidak lagi menyilaukan, tapi justru menghangatkan dunia di sekitarnya. Hidup tidak berhenti saat masa produktif selesai, justru dimulai dengan cara yang lebih damai.
Ketika peran berubah dari pemberi menjadi pembimbing, hidup terasa lebih ringan, lebih penuh makna, dan lebih tenang. Setiap nasihat menjadi ladang pahala, setiap pengalaman menjadi bekal bagi generasi selanjutnya. Karena pada akhirnya, nilai seseorang tidak diukur dari seberapa banyak yang bisa ia hasilkan, tetapi seberapa banyak kebijaksanaan yang ia tinggalkan. Bertahun-tahun lamanya, hidup dijalani dengan ritme yang sama, bekerja, mengurus keluarga, memenuhi kewajiban, dan menjaga agar semua tetap berjalan baik. Dalam perjalanan itu, seringkali ada hal-hal kecil yang diam-diam tertinggal di sudut hati. Mungkin dulu pernah bermimpi menulis buku, belajar memainkan alat musik, membuat kebun bunga kecil di halaman, atau menjahit pakaian sendiri. Tapi semua itu selalu tertunda, karena waktu terasa terlalu sempit, dan tenaga sudah habis untuk tanggung jawab yang lebih besar. Kini, setelah masa sibuk itu berlalu, saatnya membuka kembali pintu lama yang dulu tertutup oleh kesibukan. Inilah momen terbaik untuk menuntaskan proyek pribadi yang dulu ditinggalkan. Proyek ini bukan sekadar kegiatan iseng, melainkan bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Setiap kali kita memberi ruang bagi mimpi lama, sebenarnya kita sedang memberi kehidupan baru bagi jiwa yang sempat terpendam. Menulis memoir kecil tentang masa muda, menanam bunga yang disiram setiap pagi, atau belajar sesuatu yang benar-benar baru, semuanya bisa menjadi sumber kebahagiaan yang sederhana tapi nyata. Tidak peduli hasil akhirnya bagaimana, yang terpenting adalah prosesnya, menikmati setiap langkah, setiap hari, tanpa tekanan siapapun. Menjalani proyek pribadi juga memberi manfaat besar bagi kesehatan mental dan fisik. Saat otak diajak untuk belajar hal baru, koneksi antar sel otak tetap aktif, daya ingat terjaga, dan risiko pikun menurun. Sementara saat tubuh diajak bergerak melalui hobi seperti berkebun, melukis, atau membuat kerajinan tangan, tubuh melepaskan hormon kebahagiaan yang membuat perasaan jauh lebih tenang dan optimis. Kegiatan seperti ini juga menumbuhkan rasa bangga, karena ada sesuatu yang bisa dinikmati dan dibanggakan setiap hari. Selain itu, proyek pribadi seringkali menjadi jembatan untuk membangun koneksi baru. Dari satu kegiatan sederhana, bisa terbuka peluang untuk bertemu orang-orang dengan minat yang sama. Mereka yang dulu merasa sepi, kini punya teman untuk berbagi cerita, tertawa, dan saling mendukung. Dan yang lebih indah lagi, ketika karya kecil itu bisa menginspirasi orang lain, maka hidup terasa punya arti yang lebih dalam. Sebuah lukisan, buku catatan, atau tanaman bunga hasil perawatan sendiri bisa menjadi simbol bahwa hidup masih terus tumbuh, bahkan di usia yang sudah matang. Pada akhirnya, proyek pribadi bukan sekadar kegiatan pengisi waktu, tetapi cara untuk menyembuhkan diri, menghargai hidup, dan merayakan keberadaan. Hidup di usia lanjut bukan waktu untuk berhenti, melainkan waktu untuk menikmati perjalanan dengan kecepatan yang baru, dengan cara yang lebih lembut, lebih sadar, dan lebih jujur pada diri sendiri. Karena tidak ada yang terlambat untuk memulai kembali sesuatu yang pernah membuat hati bergetar. Selama napas masih ada, selalu ada ruang untuk berkarya, berproses, dan berbahagia. Salah satu penyebab terbesar rasa sepi di usia lanjut bukan karena usia, melainkan karena kehilangan koneksi dengan sesama manusia. Setelah pensiun, rutinitas yang dulu ramai perlahan menghilang. Telepon dari rekan kerja berhenti, anak-anak sibuk dengan kehidupannya sendiri, dan rumah yang dulu riuh kini sering hanya diisi oleh suara televisi. Di titik inilah banyak lansia merasa hidupnya mengecil, seolah dunia di sekeliling ikut menjauh. Padahal, manusia tidak pernah diciptakan untuk hidup sendirian. Jiwa manusia tumbuh, sembuh, dan bertahan karena keberadaan orang lain di sekitarnya. Menemukan kembali kekuatan komunitas adalah kunci untuk menjaga semangat dan kesehatan mental tetap hidup. Komunitas bukan harus sesuatu yang besar atau formal, bisa dimulai dari lingkaran kecil, tetangga yang sering menyapa, kelompok doa di lingkungan, teman berkebun, atau komunitas hobi sederhana. Berada di tengah orang-orang yang memahami dan menghargai membuat hati merasa dilihat dan didengar, bukan sekadar hidup di antara dinding.
Bahkan penelitian menunjukkan bahwa lansia yang aktif secara sosial memiliki risiko demensia yang jauh lebih rendah dibanding mereka yang sering menyendiri. Interaksi kecil setiap hari bisa menjadi vitamin sosial yang memperpanjang usia dan memperkuat kebahagiaan. Relasi positif juga membantu menjaga pandangan hidup tetap hangat dan penuh harapan. Saat berbicara, tertawa, atau berbagi pengalaman dengan orang lain, tubuh memproduksi hormon oksitosin yang menenangkan pikiran dan menurunkan stres. Lebih dari itu, hubungan yang sehat menciptakan makna baru dalam hidup, karena setiap pertemuan bisa menjadi kesempatan untuk memberi dan menerima energi positif. Tidak jarang, dari obrolan ringan muncul inspirasi, ide, atau bahkan semangat untuk mencoba hal-hal baru yang sebelumnya terasa mustahil. Berada di komunitas juga mengingatkan bahwa setiap orang, berapapun usianya, masih punya sesuatu untuk disumbangkan. Pengalaman panjang, cerita hidup, bahkan nasihat sederhana bisa menjadi harta berharga bagi generasi muda yang sedang mencari arah. Ketika lansia berbagi kisahnya, bukan hanya pendengar yang belajar, tetapi juga diri sendiri yang merasakan makna lebih dalam atas perjalanan hidup yang telah dilalui. Disitulah kebanggaan tumbuh, bukan dari apa yang dimiliki, tapi dari pengaruh baik yang ditinggalkan. Membangun kembali relasi dan menjadi bagian dari komunitas adalah cara untuk menjaga hati tetap hangat, otak tetap aktif, dan jiwa tetap muda. Karena sebetulnya, kehidupan di usia senja bukan tentang seberapa banyak waktu yang tersisa, tetapi seberapa bermakna waktu itu dijalani bersama orang-orang yang membuat kita merasa hidup. Selama masih ada ruang untuk tersenyum dan berbagi, maka kebahagiaan tidak akan pernah benar-benar pergi. Tiga kunci utama untuk menemukan kembali tujuan hidup di usia lanjut bukan sekadar teori, tetapi arah baru bagi jiwa yang ingin tetap hidup dengan makna. Kunci pertama, mengubah peran dari pemberi menjadi pembimbing, membantu melihat bahwa masa tua bukan masa berakhirnya kontribusi, melainkan masa menuai kebijaksanaan. Kunci kedua, menyalakan kembali proyek pribadi yang tertunda menjadi cara untuk menghidupkan gairah dan rasa bangga terhadap diri sendiri. Dan kunci ketiga, membangun kekuatan komunitas serta relasi positif, menjadi jembatan agar hati tidak merasa sendirian dalam perjalanan yang panjang ini. Ketiga kunci ini saling melengkapi seperti mata rantai yang menjaga kekuatan mental dan ketenangan batin. Tujuan hidup bukan harus sesuatu yang besar, kadang justru lahir dari hal-hal sederhana, mengajarkan cucu membaca, berbagi ilmu dengan tetangga, atau sekadar menanam bunga dan merawatnya dengan penuh cinta. Setiap aktivitas yang dilakukan dengan makna akan menyalakan kembali cahaya di dalam diri, membuat setiap pagi terasa berharga dan setiap malam terasa tenang. Hidup setelah pensiun tidak harus sepi, karena jiwa yang tahu arah dan merasa dibutuhkan akan selalu kuat. Tujuan baru bukan berarti meninggalkan masa lalu, melainkan memberi warna baru pada sisa waktu yang Tuhan anugerahkan. Selama masih ada niat untuk memberi, belajar, dan berhubungan dengan sesama, maka hidup di usia senja akan tetap penuh semangat, berharga, dan layak disyukuri setiap hari. Tujuan hidup yang telah ditemukan hari ini akan menjadi cahaya yang menuntun langkah di usia senja. Namun cahaya itu akan semakin terang jika dikelilingi oleh orang-orang yang tepat, sebab memiliki arah saja belum cukup tanpa dukungan lingkungan sosial yang hangat dan relasi yang menyehatkan hati. Karena itu, di pilar berikutnya, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi kebahagiaan lansia, yaitu bagaimana memilih orang-orang yang mampu menemani perjalanan hidup dengan tulus dan menjaga hati tetap hangat. Besok kita akan memasuki pilar kelima tentang hubungan sosial, dan di sana kita akan mengungkap 5 orang yang justru perlu didekati di usia matang agar kesepian benar-benar pergi dan hidup terasa lebih bermakna setiap hari. Mengandalkan kebahagiaan hanya pada anak dan cucu di usia senja adalah kesalahan besar, karena seiring waktu mereka punya kehidupan sendiri. Bukan berarti mereka tidak sayang, tapi dunia mereka sudah berbeda.
Lalu bagaimana nasib kita jika kebahagiaan hanya bergantung pada mereka? Disinilah banyak lansia mulai merasa kesepian, padahal bukan karena tidak dicintai, tapi karena lingkaran sosialnya terlalu sempit. Dalam video ini, kita akan membahas 5 tipe orang yang justru harus Anda dekati di usia senja. 5 tipe hubungan yang bisa membuat Anda lebih bahagia, lebih sehat secara emosional, dan lebih hidup. Karena di usia ini, yang paling penting bukan banyaknya harta, tapi kuatnya jaringan sosial yang menopang hidup Anda. Video ini adalah bagian terakhir dari Masterclass 5 Pilar Hidup Sejahtera Lansia. Pilar pertama mengajarkan kita mengelola keuangan dengan bijak. Pilar kedua berbicara tentang aset dan rasa aman. Pilar ketiga menuntun kita menjaga tubuh tetap sehat dan kuat. Pilar keempat membuka kesadaran untuk menenangkan dan menyehatkan mental. Dan kini, kita sampai pada pilar kelima, yaitu hubungan sosial, pilar yang menentukan apakah hari-hari Anda akan diisi kesepian atau kebahagiaan sejati. Banyak orang tidak sadar bahwa di usia senja, yang membuat bahagia bukan sekadar punya anak sukses atau rumah besar, melainkan punya orang-orang yang bisa mendengarkan, memahami, dan membuat Anda merasa dibutuhkan. Jadi, tonton video ini sampai akhir. Ini adalah penutup perjalanan luar biasa kita bersama. Mari kita mulai dengan 5 tipe orang yang perlu Anda dekati agar hidup di usia senja terasa penuh makna dan kebahagiaan. Sahabat sejati di usia senja bukan sekadar teman lama yang pernah bekerja bersama, tetapi sosok yang masih bisa duduk di samping Anda dengan ketulusan yang sama seperti puluhan tahun lalu. Di usia ini, kehadiran seorang sahabat sejati menjadi obat yang tidak tergantikan. Bukan untuk bercerita tentang pencapaian atau kesuksesan, tapi untuk berbagi kejujuran, nostalgia, dan tawa sederhana yang lahir dari kedekatan hati. Sahabat sejati memahami bahwa kebahagiaan bukan lagi tentang hal besar, melainkan tentang momen kecil yang dibagikan tanpa topeng, tanpa rasa sungkan. Ia menjadi cermin yang mengingatkan Anda bahwa Anda pernah kuat, pernah berjuang, dan masih berarti hingga hari ini. Seringkali, rasa sepi di usia lanjut bukan karena tidak punya siapa-siapa, tapi karena tidak ada lagi yang benar-benar mendengarkan. Disinilah peran sahabat sejati begitu penting. Ia mendengarkan bukan untuk memberi nasihat, melainkan untuk hadir sepenuhnya. Saat Anda mengingat masa lalu, sahabat sejati adalah orang yang ikut tersenyum karena ia juga pernah ada di sana. Saat hati sedang rapuh, ia tidak buru-buru menghibur, tapi membiarkan Anda tenang dalam diam yang penuh pengertian. Kehadiran seperti ini memberi rasa damai yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Menemukan atau merawat sahabat sejati di usia senja tidak selalu mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Hubungi kembali teman lama, tetangga sebaya, atau bahkan seseorang yang dulu pernah dekat tapi terpisah oleh waktu. Kadang, satu pesan singkat atau satu panggilan telepon bisa membuka kembali pintu persahabatan yang lama tertutup. Jangan menunggu orang lain memulai, karena seringkali mereka pun menunggu hal yang sama. Ketulusan tidak pernah basi, dan hubungan yang dibangun dari niat baik akan selalu menemukan jalannya. Memiliki sahabat sejati membuat hari-hari Anda lebih berwarna, lebih ringan, dan lebih bermakna. Ia mengingatkan bahwa Anda tidak sendiri dalam perjalanan ini. Karena di balik rambut yang memutih dan langkah yang melambat, selalu ada hati yang tetap muda saat bertemu dengan seseorang yang mengerti tanpa perlu banyak kata. Persahabatan sejati bukan soal berapa lama Anda mengenal seseorang, tapi seberapa dalam Anda saling memahami. Dan di usia ini, hubungan seperti itu adalah salah satu bentuk kebahagiaan yang paling murni. Memiliki seorang mentor atau guru di usia senja adalah tanda bahwa seseorang masih mau bertumbuh, masih ingin belajar, dan masih memiliki semangat hidup yang tinggi. Banyak orang mengira bahwa ketika usia sudah melewati 60 tahun, maka waktunya hanya untuk beristirahat. Padahal, justru di masa inilah belajar menjadi lebih bermakna, karena setiap ilmu yang diserap tidak lagi untuk mengejar karier, tetapi untuk memperkaya jiwa. Mentor atau guru bukan hanya orang yang memberi pelajaran, tetapi sosok yang menyalakan kembali api rasa ingin tahu yang kadang padam oleh rutinitas. Mereka bisa hadir dalam berbagai bentuk, seperti guru agama, pembimbing kegiatan sosial, pelatih senam,
bahkan teman muda yang mahir teknologi. Mentor membantu menjaga pikiran tetap tajam dan hati tetap muda. Ia mendorong Anda untuk tetap berpikir, merenung, dan membuka diri pada hal-hal baru. Banyak lansia merasa hidupnya kehilangan arah karena tidak ada lagi tantangan atau peran yang membuat mereka merasa dibutuhkan. Dengan adanya seorang guru, Anda kembali merasakan semangat belajar seperti dulu, semangat yang membuat pagi terasa lebih berharga. Guru sejati tidak membuat murid merasa kecil, tetapi membuatnya percaya bahwa setiap usia punya potensi untuk terus berkembang. Saat Anda belajar sesuatu yang baru, otak Anda bekerja lebih aktif, dan hati pun ikut bersemangat. Belajar di usia senja bukan tentang mengejar gelar atau penghargaan, tetapi tentang menjaga makna hidup. Anda mungkin belajar membaca kitab suci lebih dalam, mencoba resep baru, belajar bercocok tanam, atau bahkan memahami dunia digital agar bisa berkomunikasi dengan cucu-cucu Anda. Setiap hal kecil yang Anda pelajari adalah langkah menuju kehidupan yang lebih mandiri dan bahagia. Mentor atau guru menjadi teman perjalanan dalam proses ini, orang yang sabar membimbing dan mengingatkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Dengan memiliki seorang guru, Anda sedang merawat semangat hidup, karena sejatinya manusia yang berhenti belajar adalah manusia yang berhenti tumbuh. Di usia berapapun, belajar adalah bentuk syukur. Syukur karena masih diberi kesempatan untuk menambah pengetahuan, memperluas wawasan, dan memperdalam kebijaksanaan. Dan ketika hati masih mau belajar, itulah tanda bahwa hidup Anda masih berjalan dengan penuh makna. Rekan penyalur hobi aktif adalah sosok penting yang membantu menjaga tubuh dan pikiran tetap hidup. Di usia senja, banyak orang mulai kehilangan semangat karena tidak lagi memiliki rutinitas yang menantang. Namun, ketika seseorang memiliki teman yang berbagi hobi, hidup menjadi lebih berwarna. Entah itu berkebun, memasak, memancing, menjahit, bernyanyi, atau sekadar jalan pagi bersama, kegiatan sederhana itu memberi makna baru bagi setiap hari. Hobi bukan hanya pengisi waktu, tetapi juga bentuk terapi alami yang menenangkan hati, melatih fokus, serta menjaga tubuh tetap bergerak. Dengan adanya rekan yang satu minat, Anda punya alasan kuat untuk bangun pagi dengan antusias. Melakukan hobi bersama membuat seseorang merasa kembali muda. Ada tawa, cerita, dan semangat baru setiap kali bertemu. Rekan hobi membantu menjaga konsistensi dan menjadi penyemangat saat rasa malas datang. Lebih dari itu, hubungan yang terjalin dalam kegiatan bersama menciptakan rasa memiliki yang dalam, seolah-olah Anda kembali menemukan keluarga kedua. Dalam setiap obrolan ringan, Anda belajar saling mendukung dan memahami tanpa harus membicarakan beban hidup yang berat. Rasa hangat itu, tanpa disadari, memperkuat daya tahan mental dan menjaga keseimbangan emosi. Hobi aktif juga menjadi jembatan untuk menjaga kebugaran fisik. Misalnya, berkebun melatih kekuatan tubuh bagian bawah dan tangan, menari atau senam menjaga kelincahan, sedangkan aktivitas seperti melukis atau membuat kerajinan melatih koordinasi mata dan tangan. Bersama rekan hobi, semua kegiatan ini terasa ringan dan menyenangkan, bukan kewajiban yang melelahkan. Tubuh yang sering digerakkan dengan cara yang menyenangkan akan jauh lebih sehat dibanding tubuh yang dipaksa berolahraga tanpa hati yang gembira. Memiliki rekan penyalur hobi aktif juga berarti memiliki seseorang yang memahami nilai dari kebahagiaan sederhana. Mereka adalah orang yang hadir bukan karena kewajiban, tetapi karena kesamaan rasa dan minat. Di usia senja, hubungan semacam ini sangat berharga karena membuat hidup terasa lebih hidup. Setiap kali Anda tertawa bersama mereka, itu bukan hanya tawa biasa, tetapi tanda bahwa semangat di dalam diri masih menyala. Dengan menjaga hubungan ini, Anda sesungguhnya sedang menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa agar tetap sehat, bahagia, dan awet muda. Di masa kini, dunia digital bukan lagi milik anak muda saja. Justru, bagi banyak orang yang telah memasuki usia lanjut, teknologi bisa menjadi jembatan untuk tetap merasa hidup, terhubung, dan berdaya. Memahami cara menggunakan ponsel pintar, bergabung dengan grup daring, atau menonton video yang menginspirasi di internet dapat memberi rasa kebersamaan yang menenangkan.
Jaringan digital membuka peluang baru untuk menjelajahi dunia tanpa harus meninggalkan rumah, sekaligus menjaga pikiran tetap aktif dan semangat tetap menyala. Melalui teknologi, seseorang bisa kembali menemukan teman lama, berbagi pengalaman hidup, atau bahkan menularkan kebijaksanaan kepada generasi muda. Dunia maya dapat menjadi ruang penuh makna jika digunakan dengan bijak. Ketika hati terbuka terhadap perubahan, teknologi bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan alat untuk memperpanjang jangkauan cinta, pengetahuan, dan hubungan antar manusia. Ada begitu banyak komunitas daring yang khusus dibuat untuk lansia, mulai dari grup hobi, diskusi spiritual, hingga ruang berbagi pengalaman hidup. Dengan bergabung di dalamnya, seseorang tidak hanya mendapatkan teman baru, tetapi juga rasa dihargai dan didengarkan. Teknologi memungkinkan setiap jiwa yang telah menempuh perjalanan panjang ini untuk tetap berkontribusi, belajar, dan menginspirasi. Menjadi bagian dari jaringan digital bukan berarti meninggalkan kehidupan nyata, tetapi memperkaya maknanya. Dunia berubah, dan setiap perubahan membawa peluang bagi yang mau menyesuaikan diri. Saat lansia berani melangkah dan memeluk teknologi, itu bukan sekadar belajar hal baru, tetapi juga membuktikan bahwa semangat hidup tidak mengenal usia. Di usia lanjut, ada saat-saat ketika seseorang hanya ingin didengar tanpa dihakimi. Disinilah pentingnya kehadiran seorang pendengar netral atau konselor. Sosok seperti ini membantu menenangkan pikiran yang penat, meredakan beban hati, dan menuntun seseorang menemukan kembali ketenangan batin. Tidak selalu harus seorang profesional, kadang bisa berupa teman yang mampu mendengar dengan tulus tanpa memotong atau memberi penilaian. Dalam keheningan mendengarkan, seringkali terselip kekuatan untuk menyembuhkan luka batin yang sudah lama terpendam. Membuka diri kepada pendengar yang netral bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian. Ada kebijaksanaan besar ketika seseorang mau mengakui bahwa dirinya butuh ruang untuk berbicara. Di usia lanjut, beban pikiran sering datang dari kenangan masa lalu, penyesalan, atau kekhawatiran terhadap masa depan keluarga. Dengan berbagi kepada orang yang bisa menjaga rahasia, hati menjadi lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan semangat hidup perlahan tumbuh kembali. Pendengar netral atau konselor juga bisa menjadi jembatan menuju perubahan positif. Mereka membantu melihat masalah dari sudut pandang baru, menemukan makna di balik pengalaman pahit, dan menuntun menuju penerimaan. Melalui percakapan yang jujur dan tenang, seseorang dapat belajar untuk memaafkan, baik diri sendiri maupun orang lain. Dan dari situ, tumbuhlah kebebasan batin yang sesungguhnya. Tidak ada usia yang terlalu tua untuk didengar. Setiap jiwa, berapapun umurnya, berhak mendapatkan ruang aman untuk berbicara dan dimengerti. Ketika lansia memiliki seseorang yang mau mendengarkan dengan empati, hidup terasa lebih damai. Di tengah kebisingan dunia, pendengar yang tulus adalah anugerah yang mampu menghidupkan kembali semangat dan meneguhkan makna perjalanan hidup. Pada akhirnya, kekuatan komunitas dan relasi positif menjadi fondasi penting dalam menjalani masa lansia dengan bahagia dan bermakna. Memiliki sahabat sejati yang bisa berbagi cerita, seorang mentor yang menuntun dengan kebijaksanaan, rekan yang menyalurkan semangat dalam hobi, jaringan digital yang membuka peluang baru, hingga pendengar netral yang memberi ruang bagi hati untuk beristirahat, semuanya membentuk lingkaran dukungan yang memperkuat jiwa. Hidup di usia lanjut bukan sekadar menunggu waktu, tetapi tentang bagaimana terus tumbuh, belajar, dan memberi arti dalam setiap hari yang dijalani. Ketika seseorang dikelilingi oleh hubungan yang sehat dan penuh kasih, rasa kesepian berkurang, semangat hidup meningkat, dan tubuh pun merespons dengan energi yang lebih positif. Inilah saatnya untuk lebih terbuka, membangun kembali koneksi, dan menghargai setiap bentuk hubungan yang menumbuhkan ketenangan serta kebahagiaan batin. Dengan komunitas yang tepat, masa tua bukan menjadi masa penurunan, melainkan masa kebangkitan spiritual dan emosional yang penuh makna. Kini seluruh perjalanan menuju hidup sejahtera di usia lanjut telah lengkap. 5 pilar utama telah dibahas tuntas, mulai dari pilar keuangan yang menjaga kemandirian, pilar aset yang memastikan keamanan,
pilar fisik yang memelihara kekuatan tubuh, pilar mental yang menumbuhkan ketenangan batin, hingga pilar sosial yang menghadirkan makna sejati dalam hubungan dengan sesama. Inilah fondasi yang menjadikan masa tua bukan sebagai akhir dari perjuangan, melainkan puncak dari kebijaksanaan. Setiap langkah yang diambil dari kelima pilar ini akan membawa seseorang pada keseimbangan hidup yang utuh. Kemandirian tanpa kesepian, ketenangan tanpa kekosongan, dan kebahagiaan yang lahir bukan dari harta, melainkan dari rasa cukup dan hubungan yang tulus. Hidup yang sejahtera di usia lanjut bukanlah hidup tanpa masalah, tetapi hidup dengan pemahaman bahwa setiap tantangan bisa dijalani dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Inilah tujuan sejati dari perjalanan panjang ini, menjadi lansia yang berdaya, dicintai, dan tetap berarti. Karena sejatinya, usia hanyalah angka, sementara semangat dan kebijaksanaan adalah sumber energi yang tak pernah menua. Selama masih ada niat untuk belajar, berbuat baik, dan membuka hati kepada sesama, maka masa tua akan menjadi bab yang paling indah dalam kisah kehidupan.